Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Nugroho, NIM 250103122 dari program studi Teknik Informatika. Perkenalkan, nama saya Maula Sultan Nubayin, NIM 250103123 dari Prodi Teknik Informatika. Video ini kami buat dalam rangka memenuhi persyaratan ujian akhir mata kuliah pemrograman web 1 yang diampu oleh Bapak Moh Mutarom, SE, Eskom, Mkom. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi pelajar, mahasiswa, dan masyarakat yang ingin belajar mengenai proses pembuatan website berbasis HTML, CSS, dan JavaScript. Langsung saja videonya. Oke, jadi di sini saya akan menjelaskan struktur HTML dari web kami. Yang pertama kita ada di landing HTML. Kita mulai dari head atau berisi judul dari web kami yaitu HMRIS atau Hospital Medical Record Information System. Lalu yang kedua kita ada font kita mengambil dari Google. Lalu ini custom CSS yaitu link untuk masuk ke CSS kami. Lanjut kita ada header yang pertama berisi logo HMRIS. Lalu kita ada navigation menu kita ada beberapa. Yang pertama ada beranda, ada tentang, ada fitur, ada galeri, ada testimoni, ada FAQ, dan terakhir kontak seperti ini. Lalu kita ada out button yaitu yang ini, login dan sign up. Lalu lanjut kita ada hero section yaitu yang ini. Yang pertama kita ada sistem rekam terpercaya seperti ini. Lalu kita ada Hospital Medical Record seperti ini. Lalu kita ada sedikit deskripsi dari rumah sakit kami. Lalu kita bisa klik mulai sekarang atau pada lebih lanjut seperti itu. Lanjut yang kedua kita ada beberapa data seperti rumah sakit, terus ada tenaga medis, lalu ada total pasien, ada rekam medis, ada dokter aktif. Ini pada kelas mock chart ini kita ada berapa persen dari keterangan di atas. Lalu pada about section yang pertama kita pakai class section page tentang kami, ini. Terus ada mengapa memilih HMRIS seperti ini. Lalu ada beberapa sedikit deskripsi tentang HMRIS kami. Lanjut kita ada health excellent itu yang ini. Lalu memberikan pelayanan terbaik untuk dunia kesehatan di Indonesia, itu deskripsinya. Lanjut transformasi digital rekam medis itu ini kita pakai beberapa deskripsi yaitu HMRIS sebagai solusi komprehensif untuk digitalisasi rekam medis di rumah sakit. Dan selanjutnya lalu kita ada beberapa keunggulan dari web kami dan dari rumah sakit kami. Kita lanjut ke statistik section. Statistik section berisi ini
ada rumah sakit, ada tenaga medis, ini ada data pasien, ada kepuasan pelanggan dari rumah sakit kami. Lalu ada fitur section, ini berisi fitur-fitur dari rumah sakit kami. Kita memberikan beberapa fitur. Yang pertama, kita dilengkapi dengan operasional rumah sakit yang efisien. Lalu ini mendeskripsikan fiturnya, yaitu dikelola dengan digital dan dengan mudah dan aman. Kita menggunakan jadwal dan antrian juga. Di sini ada fiturnya. Di sini deskripsi fiturnya: sistem antrian online dan manajemen jadwal praktik dokter yang terintegrasi. Lanjut, kita ada laporan dan analitik. Ini deskripsinya: dashboard analitik dan interaktif untuk monitoring performa. Lalu kita ada manajemen farmasi. Ini deskripsinya. Lalu kita ada role based access. Ini berbasis peran untuk keamanan data yang optimal. Lalu yang terakhir ada responsive design. Ini akses perangkat manapun, desktop, tablet maupun smartphone dari web kami sangat responsif. Lanjut, kita ada gallery section. Yang pertama, kita ada preview tampilan sistem HMRS yang user friendly. Galeri kita seperti ini. Yang pertama, kita ada dashboard overview, lalu kita ada dashboard utama, lalu ada data pasien, ada manajemen pasien, ada rekam medis, terus ada jadwal dokter juga, terus laporan dan analitik, lalu grafik dan titik performa rumah sakit. Lanjut, kita testimonial section. Ini berisi testimoni, fitur kami untuk testimoni. Lalu kita lanjut. Ini testimoni tadi ya. Kita pakai kelas, pakai card. Lalu pada FAQ ini, FAQ itu untuk bertanya ke rumah sakit kami. Ini yang pertama ada apa itu HMRIS, lalu ada apakah data pasien aman di HMRIS, lalu ada siapa saja yang bisa menggunakan HMRIS, lalu ada apakah HMRIS bisa diakses dari smartphone, lalu ada bagaimana cara memulai menggunakan HMRIS. Itu pada FAQ kami seperti itu. Lalu terakhir ada kontak section atau ini kontak kita. Yang pertama, kita pakai deskripsi: jangan ragu untuk menghubungi kami, tim support siap membantu Anda. Ini untuk kontak kita, ada alamat dari rumah sakit kami, ada nomor telepon rumah sakit, ada email dari rumah sakit, ada jam operasional, ada nama lengkap juga, ada email, ada subjek, ada pesan. Lalu pada bagian footer kita menggunakan HMR dan IS. HMR berwarna putih, IS berwarna biru. Terus ada footer deskripsi, terus ada navigasi, ada layanan, ada legal. Dan ini yang terakhir, ini link untuk ke CS-nya. Lanjut, kita pada sign up. Sign up kita berfungsi untuk login atau pendaftar email kita agar bisa mengakses web rumah sakit kita.
Yang pertama, pada sign up kita beri registrasi pasien HMRIS. Lalu ada font lagi, ini font kita ambil dari Google. Terus ada link menuju CSS nya. Lalu pada header atau navbar kita ini ada link masuk ke landing tadi, terus HMR dan IS. Lalu kalau ini misal udah punya akun, kita bisa ke indeks HTML. Lalu pada hero sign up atau section kita ada beberapa keterangan yang seperti berikut ini. Yang pertama ada registrasi pasien baru, lalu ada data aman dan terenkripsi, lalu ada akses 24/7 atau 24 jam setiap hari, lalu ada rekam medis digital. Lalu kita lanjut ke sign up form. Sign up form berisi buat akun pasien. Ini sign up form. Yang pertama berisi itu buat akun, terus melengkapi data dengan benar. Beberapa datanya ada seperti ini. Untuk foto kita bisa diganti pada foto profilnya. Lalu kita bisa upload foto. Lanjut kita ke RM atau nomor medis itu seperti ini. Lanjut kita ada NIK, kita memasukkan NIK pada sign up. Lalu kita ke nama lengkap untuk memasukkan nama, terus lalu ada tempat dan tanggal lahir, lalu ada tanggal lahir. Lanjut kita ada jenis kelamin dan golongan darah pada sign up kita. Lanjut kita ada beberapa pilihan, ada 2 pilihan yaitu laki-laki dan perempuan. Lanjut kita ada golongan darah juga. Kita golongan darah memberikan 4 opsi A, B, AB, dan O. Lanjut kita bisa memasukkan alamat pasien untuk login, untuk mendaftarkan email. Lalu kita bisa menambahkan nomor HP. Lanjut kita bisa menambahkan email juga, email untuk daftar akun. Lalu kita menambahkan username, lalu password. Setelah kita mengisi password, kita bisa konfirmasi password terlebih dahulu. Terus ini deskripsi saya setuju dan daftar sekarang. Lanjut kita pada dashboard ada indeks. Indeks kita yang pertama berisi login. Lalu kita yang kedua font. Setelah font kita ada link untuk menuju CSS-nya. Lanjut kita ada header atau navbar. Pada header terdapat link untuk ke landing. Lalu kita ada link untuk ke sign up tadi. Lanjut kita ke hero section. Hero section yang pertama kita ada ucapan selamat datang. Lalu ada deskripsi untuk masuk ke akun. Lalu kita ada beberapa kontainer yang berisi multi role akses, lalu ada keamanan terjamin, lalu ada akses cepat, lalu ada demo account info. Ini kita jadikan
kontainer lagi, akun demo kita. Pertama ada admin, yang kedua ada dokter, yang ketiga perawat, yang terakhir petugas rumah sakit. Lalu pada login form atau halaman loginnya ini, yang pertama kita bisa masuk ke akun Anda, mengisi username, lalu kita mengisi password. Kalau ini ada block alert juga, kalau misalnya akun kita keblokir. Lalu ada warning alert. Warning alert kita ada peringatan keamanan. Nanti kalau ada peringatannya, kita ada muncul tulisan password salah. Untuk username ini codingannya, ini untuk input username-nya. Lalu untuk password ini codingan password, kita bisa input codingan password. Lalu ada lupa password juga. Kalau misalnya kita lupa password, ini codingan lupa password, kita pakai checkbox option untuk masuk ke lupa passwordnya. Lalu ada submit buat mengirimkan nanti, ada divider, ada sync up link juga. Terus footernya kita deskripsi 2024 HMRIS atau Hospital Medical Record Information System. Yang terakhir ada link ke CS. Lanjut kita ke indeks. Pada dashboard ada beberapa, yaitu dokter, farmasi, janji temu, laboratorium, laporan pasien, pengaturan, rekam medis. Saya akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama indeks. Indeks berisi judul paling atas dashboard HMRIS, lalu font kita mengambil dari Google, lalu kita ada terus link untuk CSS-nya. Yang pertama kita ada sidebar. Sidebar ini berisi logonya, terus kita ada role badge kita pakai kelas juga. Terus kita ada navigation menu. Navigation menu kita menggunakan kelas juga. Lalu ada sidebar footer. Setelah itu kita main konten, top navbar pada header, ada top navbar, lalu button, menu toggle, ID toggle, area label toggle sidebar, lalu ada kelas lagi untuk search box. Terus pada notifikasi kita pakai navbar icon, terus pakai kelas badge, terus ID notif badge. Lalu pada message kita pakai navbar icon lagi, terus kelas. Lalu user profile kita pakai user avatar, lalu ada kelas lagi, lalu ada user dropdown. Ini 4 username, terus ID-nya pakai user@email.com. Lanjut ada konten area. Konten area pakai main class, terus page header, pada page title atau ID page title kita kasih dashboard, lalu bawahnya kita kasih tulisan selamat datang kembali. Lanjut ini welcome banner. Welcome banner kita ada selamat datang lagi, terus ada user, ada ID, semoga Anda menyenangkan. Ini welcome deskripsinya, semoga Anda menyenangkan. Terus berikut ringkasan kita customer ini. Lanjut kita ada statistics card. Statistic card ini berisi beberapa opsi. Kita pakai option, terus opsinya kita pakai select class. Opsinya kita ada hari minggu ini dan bulan ini. Lanjut kita quick action dan calendar row. Pakai section lagi, class, to section, fade in, terus quick action.
pakai div class quick action panel class card H3 class panel title, terus i class deskripsinya aksi cepat, lalu div class quick action grid id quick action grid, lalu ada kalender juga. Untuk kalender kita pakai ini kelas lagi. Lanjut kita ke chart dan activity row. Ini codingan card activity row. Lalu card placeholder juga ada sendiri grafik. Terus kita pakai kelas lagi buat kunjungan atau pasien baru. Lanjut kita recent activity, itu untuk aktivitas terbaru kita, seperti ini codingannya. Lanjut kita ke footernya, paling bawah cuma ada ini 2024 MBRIS Hospital Medical Record Management System. Lanjut ke logout confirmation model. Ini ada beberapa opsi. Pertama konfirmasi logout, lalu kita ada konfirmasi lagi, deskripsi konfirmasi apakah Anda kini keluar dari sistem. Terakhir link CS nya. Lanjut yang kedua kita ke dokter HTML. Lanjut dokter HTML ini kita yang pertama ada judul, data dokter, MBRIS, nama rumah sakit kita. Lanjut ada link untuk fontnya, terus ada link CSS nya juga. Untuk sidebar kita pakai logo lagi HMRIS, lalu ada raw batch wrapper, ini untuk outputnya yang dokter. Terus sidebar plus nav list, lalu ada sidebar footer, ini paling bawah ya. Lalu main content, kita lanjut ke main content. Di bawahnya kita ada top navbar. Yang pertama button kelas Google ID Google itu, lalu ada div kelas lagi, terus untuk menginput, lalu ada div kelas navbar, terus ada navbar item, ada user profile, ada user info. Lanjut ke user dropdown, ini untuk mengetik username dan emailnya dari dokternya. Lanjut ada profilnya juga, ada pengaturan, ada logout juga. Lanjut kita ke konten area. Konten area kita ada beberapa ya codingan ini. Yang pertama ada div class lagi untuk ini. Lanjut ke link dashboardnya, index, lalu ada data dokter untuk jadwal dan lain-lain, ada tambah dokter kalau mau nambah dokter, lalu ada statistics card ini, lalu ada beberapa keterangan dokter aktif, ada dokter jaga, ada dokter cuti, lalu ada tabel toolbar. Tabel toolbar ini berisi beberapa opsi. Kami memberikan opsi yang pertama ada spesialis, ada umum, ada penyakit dalam, ada anak, bedah, obstetri dan ginekologi, ada mata, ada THT, ada gigi, ada jantung, ada saraf, ada kulit. Lalu untuk polinya kita ada beberapa poli. Yang pertama kita kasih ke poli umum, ada poli spesialis, poli gigi, poli anak, IGD, dan rawat inap. Ini untuk status dokternya, kita ada status dokter aktif, cuti, jaga, lalu ada toolbarnya juga kita berikan. Lalu ada tabel ini berisi ID, foto, nama, terus spesialisnya apa, poli apa, terus jadwalnya mau apa, statusnya juga. Lanjut ada tabel footer with pagination, ini untuk menampilkan
Kalau yang terakhir ada footer, terus mobile overlay. Lanjut kita ada modal. Modal pertama kita mendapatkan tambah daftar baru, lalu kita bisa upload fotonya, kita bisa hapus juga, terus kita mendapatkan ID dokter pakai form ya, pakai form grup nanti tentunya. Terus NIK juga kita bisa mendapatkan NIK, lalu kita bisa menambahkan nama, nomor SIP, nomor STR. Ini untuk spesialisnya tadi ya, ada banyak spesialis dokter. Ini untuk polinya kita buat form group ya, jadi polinya nanti kotak ya, ini ada beberapa poli, lalu jenis kelamin, lalu tanggal lahir, nomor HP, lalu email, alamat, pendidikan, universitas dari mana, pengalamannya apa, lalu hari praktiknya kita bisa milih sesuai dengan keinginan kita. Ada Senin itu pakai label dan checkbox untuk hari praktiknya. Lalu kita bisa milih jam mulainya, kita pakai form group ya, kita buat jam mulai praktiknya, ini jam selesai. Lalu status dokternya. Lanjut kita ke detail dokter modal, ini bisa deskripsi dokternya, lalu ada foto preview dokternya juga, ada dilihat konfirmasi modal, ini buat menghapus, ada beberapa keterangan konfirmasi hapus, lalu apakah yakin ini menghapus data dokter, dan terakhir ada link JS nya lagi. Lanjut kita ke farmasi HTML. Yang pertama judul farmasi, lalu link fontnya dan link CSS nya, lalu pada sidebar kita ada judul rumah sakit, lalu pada role badge, ada role-nya, ada kelas server nav list, terus buat logout juga bisa, terus ini footernya. Terus untuk navbarnya sama seperti yang di awal tadi ya, semuanya navbarnya sama. Terus konten area, yang pertama kita pakai page header fade in, terus pakai page header left, lalu ada link untuk ke index itu, dashboard itu, terus ada farmasi, ada judul manajemen, ada subtitle kelas stok obat juga, supplier dan inventaris. Kalau ada peringatan, ada tambah obat dan statistik, kita ada ini untuk statistiknya nanti kayak gini, ada total obat, ada ID, ada stok rendah, ada ID lagi, lalu ada alat banner, ini untuk peringatan ya, peringatan stoknya itu expired atau enggak, terus dapat obat yang perlu perhatian segera, itu juga ada peringatannya. Untuk tabel kita ada beberapa opsi, kita pakai filter group buat opsinya ini. Ada beberapa kategori opsi untuk obat, ada antibiotik, analgesik, ada antibiotik, ada vitamin, suplemen, obat jantung, obat diabetes, obat hipertensi, obat lambung, obat alergi, dan lain-lain. Terus ini untuk filter statusnya ada beberapa opsi, ada aktif, tidak aktif, ada habis. Terus untuk stoknya ada stok rendah kurang dari 10, ada habis, ada stok aman juga. Terus filter lagi untuk expirednya, apakah sudah expired obatnya, apa segera expired, apa sudah expired dan aman. Lanjut kita ada buat sortir, ini beberapa kategori. Yang pertama satuan, kelas, untuk supplier ada status, ada aksi. Lanjut kita ke modalsnya ada buat nambah obat baru, ini codingannya, terus pakai judul modal title ya. Terus kita ada design form,
Ini kode obatnya, ada status obatnya ada yang tidak, terus nama obatnya juga ada, obatnya tergantung apa nanti. Lalu kategorinya ada beberapa kategori, banyak sekali kategorinya seperti tadi. Lalu ada satuan obatnya, ini codingan buat obatnya. Kalau mau milih satuan tablet, kapsul atau sirup itu terserah konsumen. Lanjut, ini untuk codingan stoknya. Lanjut, ini untuk harga persatuan. Terus kita ada tanggal expiry juga. Terus ada supplier, kita pakai form ya, form semua ini untuk supplier. Lalu ada deskripsi, ini deskripsinya pakai form juga. Terus terakhir modal footer kita buat simpan obat. Iki apa cuk? Iki apa? Ngomongnya biar Di ini modalnya lho, modal. wi dinggo tabel. Iya, kalau dengan tabel toh. Obat Cuk. Di dah enggak. Kuwi anu form. Nah iya, ini kalau dengan bentuknya toh. Formi modal iki metu ning layar. Iya, ngomongnya kini langsung dulu. Obat. Oh. Bebe. Yang kiri Cuk. Iki. Oh, tidak. Oh. Khusus. Lanjut, ini ada modal itu contohnya seperti ini biar gampang. Nih kita pakai form juga. Ini terakhir ya link untuk ke CS. Lanjut pada janji temu yang pertama kita judul janji temu, lalu fontnya, lalu link untuk ke CSS nya. Janji temu seperti ini. Terus kita ada link untuk fontnya, ada link untuk CSS nya. Pada sidebarnya kita ada seperti tadi AMRIS, lalu ada rollback, sidebar, nav, ada sidebar footer buat logout, dan ini paling bawah, deskripsi paling bawah. Lalu ada navbarnya sama seperti yang tadi. Lalu konten area ada dashboard, ada janji temu, ada kelola jadwal janji temu antara pasien dan dokter. Terus buat janji temu untuk statistiknya kita ini desainnya statistik. Ada beberapa desain. Ini ada opsi juga untuk hari ini, ada total janji, ada hari ini, ada menunggu, dan selesai. Lalu kalender tabel layout, ini untuk kalender janjinya, kita bisa mengisi bulan dan tahun. Ini untuk div kelasnya kita ada beberapa, ada hari ini, ada janji, nanti ada dipilih juga, ada reset filter tanggal juga. Terus kita ada filter grup, ini semua satu dibatalkan, selesai dibatalkan, muncul. Kalau ada filter priority, ada semua prioritas, ada normal, urgent, emergency. Terus lanjut kita ada tabel kontainernya berisi pasien, dokter, poli, jenis, prioritas, status, dan aksi.
Ini terus ada lagi div lagi untuk tidak ada data, misal nggak ada data dokternya atau belum ada janji sama dokternya. Lanjut, ini yang modal study bisa muncul seperti tadi. Ini untuk statusnya yang tadi ditotalkan selesai, ditotalkan. Ini untuk tanggalnya, ini untuk jamnya, ini untuk pasiennya, ini untuk dokternya, ini untuk poli. Terus ada jenis kunjungan juga, jenisnya bisa memilih beberapa, ada konsultasi, kontrol uang, pemeriksaan, vaksinasi, medical check up, rujukan. Lalu ada prioritas juga. Terus lalu ada keluhan juga, kalau mau mengeluhkan ke dokternya ini kita bisa mengeluhkan. Lalu ada konflik warning, ada footernya, simpan janji. Ini modalnya seperti tadi yang muncul ke layar. Terus yang terakhir link JS-nya. Lanjut ke laboratorium HTML. Laboratorium kita ada judul dan font, sidebar ada nama rumah sakit, robar, terus ada logout, ada ini footernya ya seperti tadi. Navbarnya juga sama, navbarnya seperti tadi, seperti yang lainnya. Lalu konten area di laboratorium kita ada dashboard, lalu ada opsi laboratorium. Ini laboratorium, lalu ada tanggal pemeriksaan, terus statistik kita ada total pemeriksaan, terus ada hari ini juga buat pemeriksaannya, lalu ada hasil selesai juga pakai kelas .info, .com. Pada tabel kita ada beberapa filter lagi seperti tadi. Untuk statusnya bisa menunggu atau diproses terus selesai ukurnya. Lalu ada filter jenis juga. Jenis yang pertama ada darah, ada gula darah, ada kolesterol, asam urat, urin, fungsi hati, misal. Lalu ada tabel kontainer lagi, ini isinya untuk pasien, nomor rumah sakit, dokter pengirim, jenis pemeriksaan, status. Lalu ada tabel footer lagi, ada footernya juga. Ini untuk modalnya ada beberapa, ada tambah pemeriksaan laboratorium, kita pakai modal overlay ya, modal box. Terus platform kita ada informasi pemeriksaan, terus ada tanggal pemeriksaan juga. Terus yang ini ada form group ya, form group ini kita kasih info pemeriksaannya, ada kode, ada tanggal pemeriksaan, ada pilih pasien, ada nomor rumah sakit, ada dokter pengirim, lalu ada status juga. Terus ini untuk detail pemeriksaannya kita kasih beberapa opsi untuk jenis pemeriksaan, misal darah, gula darah, kolesterol, asam urat, dan lain-lain. Kalau error juga ada peringatannya, ini error ya. Lalu ada nilai normal. Lanjut ada hasil pemeriksaan, ada keterangan. Lalu ini untuk detail modalnya, detail hasil lab ada, terus ada detail delete modal juga untuk menghapus. Ini untuk menghapus dari laboratorium. Lalu yang terakhir ada JS nya, ada link untuk menuju JS. Lanjut kita ke laporan. Laporan yang pertama seperti biasa pakai judul laporan HMIRS, terus ada link untuk fontnya, terus ada link untuk ke CSS nya. Lalu pada sidebar kita ada nama rumah sakit, lalu ada row, ada logout, ada footer. Ini untuk top navbarnya sama seperti yang lain, kita samakan semua top navbarnya.
Ini top navbarnya. Lalu konten area pada laporan kita kasih dashboard, kita pakai dashboard HTML laporan, lalu pakai laporan dan analitik, terus ringkasan rumah sakit dan grafik dan statistik lengkap. Lalu ada export Excel, kita pakai PDN outline. Lalu ada PDN outline lagi untuk ekspor PDF dan print laporan. Lalu ada statistik lagi, ini desain statistiknya pakai stat card, stat info. Lalu ada filter panel kita untuk memfilter laporan, kita bisa ngeriset, lalu kita bisa ngasih tanggal mulainya, tanggal akhir, terus bulannya. Ini bulannya kita kasih lengkap ya 1 tahun. Terus ada filter grup juga untuk tahunnya atau semua tahun. Lalu ada filter grup lagi untuk dokter, mau semua dokter. Terus ada kelas untuk status, mau aktif, selesai, menunggu, diproses, dibatalkan. Terus untuk terakhir ini kita bisa menerapkan filternya jika sudah kita memilih opsinya. Lalu ada grafik statistik juga, ada chart sectionnya. Terus untuk chart pasiennya ada total pasien. Terus buat chart rekam medisnya ada rekam medis. Terus chart janji temunya buat janji temu. Lalu ada report tab juga, ini berisi laporan pasien, laporan dokter. Kita pakai button plus tab BTN. Nah, ini terus lanjut ada rekam medis, ada janji temu, ada laboratorium. Untuk tabel kita bisa menampilkan data ya. Ini yang terakhir kita kasih link untuk CS-nya. Lanjut ke pasien HTML. Pasien HTML yang pertama judul data pasien, lalu nama rumah sakit kami, lalu ada font yang tersambung dengan link Google, lalu ada link untuk ke CSS. Pada sidebar yang pertama pakai nama rumah sakit kami dan kita kasih link dashboard impact. Lalu ada rollbacks, ada sidebar nav, ada sidebar footer, ada sidebar copyright. Untuk top navbarnya sama seperti yang lainnya, seperti ini koordinat top navbar pada pasien. Untuk konten area pada pasien, pertama dashboard, lalu ada data pasien, ada deskripsi data pasien, terus kita bisa menambah pasien. Ini statistik cardnya seperti sama yang lain. Kita ada pasien baru buat bulan ini atau update-nya, terus ada rawat jalan, ada rawat inap. Untuk tabel toolbarnya ada gender, laki-laki atau perempuan, ada pembayaran, mau BPJS umum atau asuransi, ada filter status lagi untuk aktif atau tidak aktif. Ini untuk bar right-nya kita kodingannya seperti ini. Lalu ada tabel berisi nomor rumah sakit, ada nama, jenis kelamin, nomor HP, pembayaran, status. Lalu ada keterangan kalau misal datanya nggak ada ya, ini keterangannya tidak ada data atau belum ada data pasien dengan filter Anda. Lanjut kita menampilkan tabel footer with pagination. Ini lalu footernya, lalu untuk modalnya ini yang muncul tadi ya, yang bisa diklik tadi. Lalu ada pada pasien ini kita bisa menambahkan foto, lalu kita bisa menambahkan nomor rekam medisnya,
Lalu kita bisa menambahkan NIK, nama lengkap, tempat tanggal lahir ini codingannya kita pakai form group ya, semuanya pakai form group. Lalu umur juga pakai form group, jenis kelamin juga pakai form group, lalu pakai golongan darah juga pakai form group. Ini golongan darah kita ada 4 golongan darah, AB, AB, dan O. Lanjut, ini pada pasien HTML ada beberapa agama, lalu ada status pernikahan juga. Ini ada opsi belum menikah, menikah, cerai atau cerai mati. Untuk pekerjaan juga bisa diisi, untuk nomor HP bisa diisi. Ini codingan nomor HP, kita semua pakai form group. Terus emailnya juga, ini alamat, ini jenis pembayarannya, ada beberapa jenis pembayaran. Ini untuk nomor BPJS-nya, ini untuk kelas BPJS-nya, ini untuk status pasiennya, lalu ada footer, terus itu detail. Ini untuk foto preview modelnya sama seperti yang lainnya. Terus ini buat menghapus juga, kepentingannya seperti ini. Kalau yang terakhir ada JS-nya. Lanjut, ada pengaturan HTML. Pengaturan HTML kita berisi yang pertama judul pengaturan HTML-nya, lalu ada link fontnya dan link CSS-nya. Untuk sidebar kita ada ini nama rumah sakit, terus ada row-nya, ada logout, dan ada copyright-nya. Tab navbarnya sama seperti yang lain ya, kita semua menyamakan tab barnya seperti yang lain. Terus konten area pada pengaturan ada pengaturan sistem, ini deskripsinya pola profil data preferensi sistem HMRS. Terus pada profil rumah sakit kita memberikan pada setting menu kita memberikan beberapa, yaitu ada profil rumah sakit, ada profil pengguna, ada ganti password, ada backup data, ada store data, ada reset, ada tampilan, ada informasi sistem. Kita menggunakan div class setting menu item ya buat ini. Lalu pada hospital profilnya kita bisa menambahkan profil rumah sakit. Terus pada kelasnya informasi rumah sakit yang diberikan pada laporan. Lalu ada logonya rumah sakit bisa diupload, logo rumah sakit. Lalu bisa mau dihapus juga. Kita pakai format JPG, PNG maksimal 2 MB ya, dan menggunakan rasio 1:1. Lalu pada form grid kita ada nama rumah sakit, pada form grupnya ada alamat, ada telepon, ada email, ada website rumah sakitnya, terus ada nomor izin operasional, lalu ada riset juga bisa simpan juga. Lalu user profile kita ada profil pengguna, ini deskripsinya informasi pribadi dan akun Anda. Lalu username, terus kita bisa kasih nama lengkap, bisa kita kasih username, kita kasih email. Ini kalau username nggak bisa juga, kita juga ada inputnya. Lalu ada nomor HP, ada row, ada reset, ada update profile. Lalu kita ada change password, kita bisa mengubah passwordnya. Lalu ada keamanan password. Terus lanjut kita bisa menggunakan huruf besar, huruf kecil, dan angka simbol minimal 8 karakter. Lalu ada format lagi untuk password, isi password lama kalau mau ganti password, terus diisi password barunya, terus kita konfirmasi passwordnya. Ini codingannya kita pakai form group. Lalu kita bisa reset atau ganti password lagi. Untuk backup, ini backup berisi backup data atau simpan cadangan seluruh data sistem ke file. Lalu lanjut ke backup info teks, ada data pasien, ada data dokter, ada rekam medis, ada janji temu, ada laboratorium, ada farmasi. Terus ini untuk informasi backup ada sedikit revisi, deskripsinya seperti ini. Lalu ada tombol untuk mengklik download juga saat backup. Lalu pada restore kita bisa nge-restore data ya, dan kita bisa menggunakan data dari file backup tadi. Lalu ada peringatan juga untuk restore-nya.
Lanjut ada riset ini untuk meriset data-data yang sudah kita inputkan bisa di riset. Terus ini ada kelas danger ini tadi yang tindakan peringatannya ada beberapa peringatan, terus ada appearance juga ini untuk menemukan semua preferensi, ada tema juga buat preferensinya, lalu ada tampilan untuk preferensinya, ada setting animasi transisi, ada notifikasi, ada sidebar, terus lalu ada pada sistem info kita ada informasi sistem, detail teknis, statistik. Terus untuk info kelasnya ya, pada aplikasi ada beberapa opsi juga, ada nama, ada versi, ada build, ada status, terus ada tipe itu buat local storage, terus total digunakan berapa, lalu ada teknologi, ada HTML, ada CSS, ada JavaScript, ada fontnya Popin, dasar data, ada pasien, dokter, rekam medis, janji temu. Ini untuk footernya. Lalu modal ini sama seperti tadi yang pada modal pengaturan ada konfirmasi final reset, terus ada nanti bisa ngeklik Anda akan menghapus semua data ini bisa, terus semua data hilang permanen ada peringatannya, ada konfirmasi lagi mau batal atau reset. Lalu ada restore confirmation, ini konfirmasi restore. Terus yang terakhir JS nya. Lalu yang terakhir kita ada rekam medis. Yang pertama judul rekam medis, lalu ada fontnya, lalu ada link CSS nya. Untuk sidebar kita ada nama rumah sakit, terus ada role, ada sidebar nav-nya, sidebar footer, sidebar copyright. Lalu untuk navbarnya sama. Untuk konten areanya juga ini yang pertama dashboard, ada rekam medis, ada deskripsi dari rekam medis, lalu bisa menambah rekam medis. Lalu untuk statistiknya ada total rekam medis, ada hari ini, ada rawat jalan, ada rawat inap. Lalu untuk semua status ada rawat jalan, rawat inap, ulang, dirujuk. Ini ada beberapa opsi untuk status filternya. Lalu ada tabel kita pakai tabel kontainer, ada tanggal, nomor rumah sakit, ada nama pasien, ada dokter, ada diagnosa, ada status, ada aksi. Lalu ini untuk tabel footernya kita bisa menampilkan. Untuk footernya ini untuk modalnya ini untuk dokter seleksinya, informasi pasien dan dokter, kita bisa memilih. Ini kita semua pakai form group, nodingnya pakai form group. Lalu ini pilih dokter, terus ada tanggal pemeriksaan juga, pakai jam pemeriksaan juga kita pakai form group. Lalu ada keluhan dan riwayat, lalu ada riwayat penyakit, ada riwayat alergi. Untuk vital size-nya kita pakai form section ya, kita ada tanda vital, ada tekanan darah kita pakai form grid. Lalu ada suhu pakai form group nodingnya, lalu ada nadi pakai form group juga, terus pernapasan pakai form group, tinggi badan pakai form group, berat badan juga, BMI juga, terus ada diagnosis dan treatmentnya kita pakai form section, diagnosa dan tindakannya. Untuk diagnosa kita bisa mendiagnosis, terus kita ada form group lagi untuk kode ICD nya. Lalu ada form group lagi full weight untuk tindakan ya, form groupnya full weight. Untuk form group lagi untuk catatan dokter, ada status,
status kita ada beberapa rawat, ada rawat jalan, rawat inap, pulang, dirujuk. Lalu untuk resep obatnya, ini ada obat. Lalu untuk modal footer, sikam rekam medis, terus detail record modal, ada detail rekam medis, lalu ada generate BCS, ada delete confirmation modal, ini untuk konfirmasi hapus atau mau menghapus rekam medis atau enggak. Kita pakai modal box. Terus konfirmasi hapus pakai modal title, tetap pakai kelas, terus deskripsinya pakai modal message, tapi untuk warningnya kita pakai modal warning. Lalu ada konfirmasi lagi jika mau hapus, ada pakai kita sambungkan ke link JS nya. Itu merupakan beberapa codingan dari HTML kami pada web AMRIS atau rumah sakit yang sudah kami buat. Itu adalah codingan HTML nya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya untuk pendemoan webnya dan CSS serta JS juga. Oke, saya akan menjelaskan JS-nya. Kita mulai dari gerbang utama atau autentikasi. Sini login, saya mengimplementasikan keamanan tingkat enterprise. Pertama ada fungsi password. Nah, ini yang menggunakan algoritma Bitwist dan TRAT untuk menginskripsi password sebelum disimpan ke local storage. Kedua, untuk mencegah brute force attack, saya membuat objek login attempt dengan fungsi increment blocked dan get remaining time. Jika user memasukkan 3 kali password salah, fungsi handle login pilot akan memicu show block dan menjalankan countdown timer 15 menit menggunakan set interval. Kemudian di sync up, lalu registrasi pasien ditangani oleh pasien. Nah, di sini pasien manager, aduh salah cut tapi yang gue sing kuwi ora. Masuk ke dashboard. Tantangan terbesar di sini adalah membuat 5 tampilan berbeda untuk admin, dokter, perawat, petugas, dan pasien tanpa menggunakan 5 file HTML terpisah. Solusi ada pada objek role config ini. Nah, ini role menu. Saat inisialisasi, fungsi load data membaca sesi user lalu melakukan looping pada array menu sesuai role user dan menginjeknya ke DOM secara dinamis. Untuk widget, fungsi render Nah, untuk function render kalender sendiri membangun kalender interaktif dari nol menggunakan date object dan merender event dots jika ada janji temu di tanggal tersebut. Sementara itu function
render chart. Nah, untuk fungsi render chart sendiri menggambar grafik statistik murni menggunakan SVG dan kalkulasi matematika untuk sumbu X dan Y tanpa menyentuh library seperti QGIS. Nah, lanjut ke pasien. Nah, untuk halaman master data seperti pasien, dokter, dan farmasi, saya menerapkan desain pattern yang konsisten sesuai file menggunakan kelas. Misalnya pasien. Nah, seperti ini menggunakan kelas seperti ini dengan siklus hidup yang sama. Yang pertama itu event mendaftarkan semua event listener, search, filter, pagination, modal. Kemudian apply filter ini itu untuk memproses pencarian dan filter. Kemudian open add modal. Nah, ini untuk open add modal sendiri mengolah stat form dan repopulate data untuk edit. Selanjutnya handle for submit, menjalankan validasi field by field, mengecek duplikasi data dan menyimpan ke local storage. Kemudian export. Nah, untuk ekspor Excel sendiri mengonversi array data menjadi blob CSV atau membuka print Windows dengan HTML terformat. Nah, khusus di farmasi, nah, terdapat logika bisnis tambahan fungsi update alert. Nah, update alert ini secara otomatis memindah seluruh array obat, memanggil get stock. Nah, tadi memanggil get stock status ini, lalu memunculkan alert banner merah jika ada obat yang stoknya habis atau mendekati expired. Nah, kemudian modul medis kemudian kita ke modul rekam medis. Nah, di rekam medis sendiri rekam medis dan laboratorium terdapat fungsi popu. Nah, ini populate dropdown bertindak sebagai foreign key. Ia menarik data dari yang di atas tadi dan HMRS dokter di local storage, lalu merendernya menjadi dropdown saat dipilih. Kemudian fungsi show pasien. Nah, kemudian untuk fungsi ini, nah, untuk show pasien preview menampilkan kartu identitas pasien secara real time. Kemudian di laboratorium ada
fungsi show result update result. Nah, di laboratorium sendiri terdapat fungsi update result status yang berfungsi menggunakan reject untuk mengekstrak angka dari input teks membandingkan dengan nilai normal dan mengubah indikator normal atau abnormal secara left. Kemudian kita membahas janji CS. Nah, fungsi paling kompleks adalah validate scan. Nah, ini fungsi paling kompleks. Sebelum menyimpan janji, fungsi ini melakukan looping dan memvalidasi 3 hal. Yang pertama, apa dokter bentrok, apa pasien bentrok, dan apakah jam yang dipilih berada di luar hari praktik dokter. Jika ya, sistem akan memblokir dan memunculkan konflik warning. Kemudian kita masuk ke modul analistik dan sistem. Nah, kita masuk ke laporan. Terus ada fungsi bernama render report. Nah, render report ini bertindak sebagai internal router. Ia membaca tab yang aktif lalu menggunakan switch cache untuk merender kolom tabel yang berbeda-beda sesuai konteks data. Selanjutnya kita masuk ke pengaturan CS. Kita memiliki kontrol penuh atas sistem. Kemudian ada fungsi backup data. Nah, backup data itu mengumpulkan seluruh isi local storage, membungkusnya dalam objek JSON, membuat loop dan memicu download file. Kemudian fungsi proses. Nah, proses restore file ini kebalikan dari backup data tadi. Dia menggunakan drag on drop API dan file reader untuk membaca file JSON dan memvalidasi strukturnya dan merestorasi data. Kemudian ada fungsi apply theme. Nah, apply theme ini berguna untuk mengelola tampilan dark mode dan light mode yang memanipulasi CSS variabel. Nah, kemudian ada lagi execute ada execute reset. Ini berfungsi untuk menghapus atau mereset data yang ada di web. Nah, tapi ini memiliki sebuah proteksi triple confirmation sebelum menghapus total local storage. Nah, sebagai kesimpulan, MRS membuktikan bahwa
dengan kelas bahasa desain pattern yang disiplin vanilla JavaScript mampu menangani aplikasi berskala besar. Setiap file bekerja secara independen, memanipulasi DOM secara efisien, dan mengelola state local storage layaknya database relasional tanpa membebani browser dengan framework eksternal. Oke, lanjut. Saya akan mendemokan web ini. Yang pertama, kami membuat landing page ya yang bertujuan untuk promosi aja. Nah, dalam landing page sendiri itu terdapat judulnya sendiri, terus tentang rumah sakit, berapa fitur dashboardnya, ini untuk tampilan dashboardnya, ini untuk testimoni, ini untuk FAQ, dan ini untuk kontak. Nah, langsung saja kita sign up. Oke, di sini kita bisa menambahkan foto profil. Oke, kita coba pakai ini aja. Nah, di sini nomor pasiennya sudah kegenerate sendiri. Terus untuk NIK, ini untuk NIK itu sudah disetting agar 16 digit angka. Nah, selanjutnya nama, kemudian tempat lahir, kemudian tanggal lahir, selanjutnya untuk ada jenis kelamin dan golongan darah. Ini untuk alatnya kita pakai data palsu aja. Ini untuk nomornya, kemudian ada email. Ini untuk username, untuk kita buat login nanti kita pakai ini password juga untuk kita masuk nanti di halaman login. Saya coba. Oh, untuk ininya harus ada 8 karakter. Nah, baru bisa. Terus kita centang ini, terus kita daftar. Nah, di sini ada notifikasi kalau daftar berhasil. Oh, jadi tadi saya sudah login sebagai admin, jadi otomatis kalau ke halaman login, kalau belum logout maka langsung masuk ke akun admin. Nah, langsung saja fiturnya. Yang pertama, untuk dashboard sendiri ada statistik. Nah, ini untuk total pasien yang mendaftar, terus total dokter yang ada di rumah sakit ini, kemudian total perawat, kemudian rekam medis pada hari ini. Nah, ini ada beberapa aksi cepat, tapi ini cuma jangan aja, cuma di chat. Nah, ada kalender. Nah, di sini ada beberapa info bisa ditambah nanti. Terus ada statistik grafik antara kunjungan dan pasien baru, kemudian aktivitas terbaru seperti user baru menambah, terus kita backup sistem, kemudian laporan bulanan. Nah, terus ada stok obat medis. Nah, selanjutnya di menu dashboard lainnya, yang pertama itu ada data pasien. Nah, ini yang akun kita daftar tadi masuknya ke sini karena masih demo tadi, cuma ada satu, belum nambah lagi. Nah,
di sini itu banyak fiturnya. Kita juga bisa nambah pasien secara manual sebagai admin. Kemudian ini ada pencarian bisa sesuai kategori. Kemudian ini bisa ekspor, print. Nah, di sini infonya, ini nomor rekam medis tadi yang kita daftar dapat otomatis. Nah, ini namanya, jenis kelamin, nomor HP. Ini statusnya aktif. Di sini kita bisa ubah. Nah, di sini bisa kita ubah. Terus sini kita juga bisa menghapus. Oke, untuk data pasien itu saja. Kemudian rekam medis ini kita belum ada, jadi kita tambah pasien. Nah, kita menambahkan pasien ini tadi. Ya, ini ada pilihan dokter, kemudian kita bisa nambah tanggal sama jam, keluhan, terus dan info lain-lainnya, data-data lainnya yang mencakup rekam medis tersebut. Kemudian data-data dokter ya seperti data pasien tadi di sini, tapi untuk khusus dokter. Nah, di sini ada banyak, kita juga bisa mengedit. Kemudian data perawat sama petugas ini belum. Kemudian untuk operasional ada janji temu. Nah, ini menu yang dibuat untuk pasien. Nah, untuk tampilannya sendiri di sini ada kalender janji. Oke, kita buat janji. Status dijadwalkan, tanggal, oke, tanggal jamnya jam 8, pasiennya ke dokter tetap pakai dalam. Ini untuk polinya sudah mencakup dari dokter. Kemudian kita pilih ini, kita pilih normal saja, kita isi keluhannya apa saja, jawabannya itu bisa cuma janji. Nah, di sini sudah masuk info-info tadi yang kita inputkan. Kemudian untuk farmasi ini tentang obat-obatan. Ini ada total obat yang kita punya. Kemudian ini untuk update stok yang pertama, stok rendah itu, kemudian yang akan expired. Nah, ini untuk data-data obatnya. Di sini ada kode obatnya sendiri, nama obat, untuk kategori, terus satuan, kemudian stoknya sendiri, harganya, expirednya, kemudian status ini bisa diganti untuk aktif apa habisnya. Ini banyak, kita bisa juga nambah. Ini untuk inputan tambah obatnya ada kode ini otomatis dibuat. Kemudian statusnya masih ada apa enggak, kemudian nama, terus kategorinya obat apa, satuan, stok, tanggal expired sama supplier. Terus kita bisa menambah deskripsi singkat. Masa nopo. Kemudian kita ada laboratorium. Kayaknya ini ngebug. Oke. Oke, kita ini aslinya bisa, tapi kayaknya ada error sedikit. Terus mungkin kita logout aja, kita ganti role. Nah, di sini ada beberapa role demo, itu dokter sama perawat. Nah, kita coba masuk dokter.
Nah, di sini ada nama dokternya. Ya, anunya sama aja. Tapi ini ada laporan analitik. Nah, di sini kan tadi kita daftar ini rekam medis. Nah, masuknya ke dashboard dokter. Nah, ini untuk ada pengaturan, kita nyeting webnya itu, kita bisa ganti logo, profil pengguna, kemudian ganti password, backup data, restore data, terus reset tampilan sama informasi sistem. Nah, oke, mungkin segitu aja dari presentasi video dari kami. Presentasi mengenai proses pembuatan web HMRIS ini, mulai dari pembuatan struktur HTML, styling menggunakan CSS, hingga penambahan interaktivitas dan validasi menggunakan JavaScript. Semoga video ini bermanfaat dan dapat menambah wawasan bagi teman-teman semua mengenai proses pengembangan website. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.